gini, tapi kok apa ya? Apa ya? Tapi ada juga. Ya, tunggu dulu. Uh-uh. Saya kan berbahas, hari ini kita bahas mimpi. Tiba-tiba bangun, aku lupa mimpi apa tadi. Tapi ada juga nih, ada juga yang mimpi ini ya boleh dibilang ini sangat melekat atau sangat berkesan. Bahkan mimpi itu selalu kita ingat walaupun waktunya udah lama. Nah ini bagaimana nih ya, apakah itu adalah salah satu mimpi yang benar itu petunjuk dari Allah dan bahkan memiliki arti mendalam serta dapat benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, Bi? Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillah, izin Ustaz. Tafadhol, Bi. Ya. Subhanallah, itulah yang namanya perjalanan ruh. Mimpi itu hanya didapatkan oleh orang yang sedang tidur. Karena ruhnya keluar. Nggak mungkin, saya duduk dulu mau mimpi. Nggak mungkin. Berarti tidur mimpi dan tidak bisa diundang. Hanya dipinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin berikan mimpi yang baik atau beri mimpi yang menenangkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kau mimpi lupa ya? Biasa. Iya, biasa. Tapi kalau diingat kira-kira ada makna nggak ya? Benar Mas Fadli ya. Ustadz dengan mengatakan banyak mengatakan saya ini mimpi waktu saya SMP padahal dirinya sudah 40 tahun 50 tahun. Ada yang teringat kira-kira apa ya? Wallahu alam. Tapi tetaplah husnudzon dengan apa yang ada. Lalu kalau lupa bagaimana? Saya sampaikan melalui kalimat yang indah disampaikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan seandainya ada pintu gaib yang terbuka untuk hamba Allah, pastikan pintu gaib itu adalah mimpi. Buktinya apa? Camkan baik-baik untuk pemirsa dimanapun berada. Pernah nggak? Termasuk kita. Pernah nggak dalam satu waktu kejadian tiba-tiba gini. Ini kayaknya pernah kejadian ini ya. Pernah begitu nggak kira-kira ya? Pernah. Ini pernah kejadian di mana ya? Namanya dejavu. Nah, Islam tidak mengenal dejavu. Tapi orang mengatakan benar dejavu. Islam mengatakan tidak ada istilah dejavu. Dejavu itu seakan-akan Anda pernah hidup di masa lalu. Sebagai apa? Begitu kan? Maka i'tiqad ini keliru dalam syariat dengan mengatakan itu dejavu. Benar, semua orang itu dejavu. Ternyata Ibnu Khaldun mengatakan kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan kalimatnya apa? Anda pernah hadir melalui masa itu melalui mimpi Anda. Jadi kalau bahasanya, Ustaz bahasanya, ruh kita sudah nyelonong ke masa yang akan datang. Ke masa depan. Ke masa depan. Nggak pakai mesin waktu Nggak lagi. pakai mesin waktu, Ya dia Allah. datang, balik lagi dia lupa. Seperti itu, maka sering kejadian. Itu adalah pintu gaib yang dibuka oleh Allah tanpa sadar. Itulah kenyataannya. Maka ini karena kejadiannya, tapi kapan ya Anda melihat dalam mimpi Anda saat itu? Dan itu sering terjadi kepada kita semuanya. Yang hanya mengatakan, ini kapan? Dalam mimpi. Tapi kalau seandainya orang itu mengingat mimpinya, sekali lagi husnudzan, kalau bisa, kalau mau penasaran, tanya sama alim. Tanya, kalau enggak ya sudah enggak usah tanya, biarkan saja dalam hati dan baik-baik. Seperti itu ya. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau lupa enggak apa-apa, maka punten. Tadi Masya Allah praktek yang sangat indah, luar biasa. Begitulah syariat Islam mengajarkannya. Punten, kenapa harus dibersihkan? Kenapa harus doa? Intinya, pernahkah mendengar ketindihan atau erep-erep bahasa saya? Pernah. Alasannya apa? Karena suhu tubuh dengan tempat tidur belum connect atau belum seimbang. Ini masih dingin, Anda tidur sudah terlalu lelap. Maka karena ketidakada seimbangan itu, maka langsung tidak baik dalam tubuh, terjadilah ketindihan begitu. Maka Islam mengajarkan, cobalah baca dulu doa, kalau bisa suratul muluk tadi, atau mendengarkan ayatnya, atau apa. Maka setelah itu apa? Suhu tubuh dengan tempat tidur sudah mulai nyambung. Iya, setelah itu insya Allah tidurnya juga baik dalam kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi benar nih Ustadz Bimaki, beberapa pekan lalu saya pernah bilang sama guru-guru kita, Ustadz Maulana juga ada di situ, bahwa saya pernah datang ke rumah mertua saya. Iya kan? Padahal itu saya pas giran datang pertama kali datang, saya loh ini saya pernah datang ke sini, tapi kapan ya? Kok ini saya pernah kayaknya kenal banget tempat ini gitu loh. Nah itu terjadi itu Masya Allah. Jadi kita ke masa depan roh kita ya. Sama saya kemarin, Iya. saya enggak pernah datang ke rumah Guru Tak, anaknya Guru Tak di Daya itu. Aku enggak pernah, tapi pada saat kemarin saya datang ke rumahnya, saya kok pernah datang. Iya. Padahal aku enggak pernah datang. Nanti kita lanjutin lagi ya. Karena sekarang ada yang mau curhat online nih ya. Ada jamaah nih yang di rumah yang mau curhat online yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media. Sekarang langsung aja kita hubungi. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Wah, ini udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Maki. Iya. Assalamualaikum, silakan Mbak curhatnya. Ya, saya mau curhat. Suami saya pernah, tapi maaf di luar tema ya.
Iya nggak apa-apa, nggak suami apa-apa. saya pernah, ya, suami saya pernah menikah siri sama teman kantornya. Mm-mm. Terus sudah pisah. Semenjak pandemi kemarin, suami saya nikah siri lagi sama teman SMP-nya. Oke, terus? Sama istri yang baru, bilangnya sama saya sudah bercerai gitu. Yang saya tidak terima, suami saya belum bisa berbuat adil soal waktu, soal. Nah, pertanyaan saya, suami saya kan kalau pulang seenaknya, pergi seenaknya. Nah, kalau pulang itu minta dilayani. Kalau untuk melayani makan, minum, pakaian, saya seperti biasa saya layani. Tapi layani di tempat tidur, saya jadi ragu apa hubungan saya masih sah atau tidak. Oke, Gitu. jadi sedikit saya rekap Pertanyaan. lagi. Iya, saya rekap lagi kita maksudnya ngerti paham ya Bu ya. Jadi ibu ini suaminya ini sudah menikah siri 2 kali di luar sana ya Bu ya. Ya, 2 kali menikah siri ya, nikahnya diam-diam tanpa sepengetahuan ibu. Nah ibu ini merasa banyak dibohongi karena dia bilang ke istri sirihnya yang kedua itu bahwa dia sudah bercerai sama ibu ya. Dan tadi lagi bicara masalah tentang pulang ini seenak-enaknya, bahkan gak menasih nafkah, ibu yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Dan ibu sempat juga menolak ajakan dari suami untuk berhubungan suami istri. Karena ibu ngerasa aduh kayaknya gak nyaman gitu ya. Nah ibu merasa apakah ini dosa atau bagaimana? Apakah pernikahan ini masih bagus ataukah sudah tidak baik lagi kan begitu ibu ya? Kurang lebih ya? Betul ya bu ya? Ya. Oke, ibu jangan Tapi ditutup dulu. alhamdulillah, Halo? Bu, udah Bu nanti kita lanjutin lagi. Ibu jangan tutup dulu teleponnya ya. Kita akan jawab setelah satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.